Selamat datang di Ngomel Ngobrol Milenial. Kembali lagi bersama dengan saya Gilar Prasetyo. Dan kali ini kita sudah hadirkan bintang tamu yang ini cukup berprestasi nih di lingkup sekolahnya masing-masing. Dan tentunya nanti akan kita bahas gimana sih prosesnya mereka bisa menjadi sosok seperti sekarang ini ya. Sudah bareng dengan kita ada Kak Naura Hanifah Afkarina sebagai Duta Bahasa dan Duta Pelopor Moderasi SMA Negeri 1 Karanganyar. Selamat Halo. sore Kak Karin ya. Sore, iya Kak benar. Karin. Mungkin bisa diperiksa dulu ke teman-teman nih Kak Karin sebagai apa di sekolah dan kesibukannya gimana. Sini. Oke, jadi salam kenal semuanya. Aku Karin dan di sini aku sebagai Duta Bahasa dan juga Pelopor Moderasi di SMA Negeri 1 Karanganyar. Keseharianku ada sebagai seorang siswa di SMA jelas karena aku murid SMA. Yang kedua aku ada kesibukan sebagai seorang atlet karate, terus juga terus juga aku aku minat untuk menulis terutama bidang lingkungan hidup dan juga sosial. Sabuk apa nih ngomong-ngomong karate? Masih sabuk coklat, Mas. Oh, coklat? Iya. Hati-hati nih. Aduh. Ini nih yang mau macam-macam sama Karin nih langsung pasang kuda-kuda nih. Kelas berapa Kak Karin? Kelas 11. 11 itu berarti Kelas 2. kelas 2 ya. Dan di sampingnya Kak Karin ini ada Kak Kaila Nuansa Azahra sebagai Duta Genre Karanganyar. Iya. Genre itu generasi berencana. Berencana. Oh, sudah berencana untuk membuat generasi ya? Waduh, jelas ini baru mau direncanakan. Boleh. Ini Kak Kaila Nuansa, panggilannya Kaila atau Nuansa? Kaila aja. Nuansa itu panggilan di rumah. Oh, nuansa hening kan, nuansa horor. Kaila. Kak Kaila, silakan mungkin dipresent ke teman-teman. Oke, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama aku Kaila Nuansa Azahra sebagai Duta Generasi Berencana Kabupaten Karanganyar tahun 2023. Nah, untuk sekarang ini kesibukanku yang pertama sama kayak Karin tentunya kita Karate sebagai siswa ya, kelas 11 jurusan IPA. Lalu aku juga menjadi pengurus OSIS dan juga mengikuti ekstrakurikuler pasukan inti dan juga KIR atau kelompok ilmiah remaja. Selain itu tentunya aku juga mengikuti program-program yang ada di genre. Nah gitu loh guys, kalau sekolah itu kayak Kak Kaila ini loh, banyak tuh aktivitasnya yang positif, yang enggak Masya Allah. Enggak kupu-kupu itu kan kuliah deh. Kuliah itu Apa sekolah apa? Sapu-sapu. Sapu-sapu ya. Sekolah pulang tuh. Ini banyak nih. Bisa dicontoh nih Kak Karin dan Kak Kaila. Oke, dan di sekolah SMA 1 Karanganyar ini kan sudah menjalankan program sekolah di Pangastuti ya Kak ya? Dan kalau nggak salah ini udah tahun kedua, benar? Tahun kedua ya? Dari 2019 kalau misalkan di Pangastuti itu. Berarti kalian udah merasakan sekolah di Pangastuti kan berarti teman? Udah dong, udah kelas 10. Nah gimana nih, program-program sekolah di Pangastuti yang ada di sekolah kalian tuh apa aja sih? Dan keterlibatan siswa gimana? Mungkin bisa dijelasin ke teman-teman. Oke, jadi kalau di sekolah Adi Pangastuti kan dari Solo Bersimfoni ya Kak? Ya Mas. Terus di SMA Negeri 1 Karanganyar. Nah, itu nilai-nilai yang diterapkan adalah hasta laku. Nah, kalau misalkan teman-teman tahu dan harusnya iyalah di setiap sekolah itu kan sekarang ada kegiatan P5 ya. Kegiatan proyek itu loh, kita bikin macam-macam. Nah, disitulah dikasih proyeknya itu bertemakan hasta laku, dimasukkan itu nilai-nilai 3G lepat. Gotong royong, gerapi asmana, guyub rukun, lembah manah, ewoh pekewoh, pangerten, lepat, andap asor, sama tepo seliro. Oke, apa nih guys? Ingat-ingat itu 3G lepat. Kamu terapin nggak kalau pas pertandingan karate itu asal lagu itu? Enggak dong. Iya, kan harus saling menghargai. Harus saling menghargai. Pangerten. Jadi kalau musuhnya udah kira-kira nyerah ya nggak dilanjutin gitu ya. Pangerten gitu ya. Apa gimana? Boleh. Atau habis nyerang dikecup keningnya gitu? Enggak gitu dong Mas, gitu, itu ya? beda itu nanti jadinya. Siapa tahu gerapiak semana pas mau bertanding apa namanya ngobrol dulu kan gitu. Enggak? Iya, kalau saya sendiri gitu, beda-beda sih cuman gitu. Oke, tadi berarti dalam program P5 ada juga diterapkan program sekolah di Pangastuti yang menerapkan nilai-nilai hasta laku. Kalau dari nilai-nilai hasta laku tadi apa yang kakak paling suka? Yang paling suka gotong royong sama guyub rukun. Sama pangerten pasti itu. Iya, saling mengerti dan memahami ya. Pangerten atau pengertian itu udah nilai-nilai yang adalah kunci. Benar.
Dan apa aja program tadi mungkin belum semuanya dari Kak Kaila mungkin program-program Adi Pangstuti yang melibatkan siswa apa aja misalnya. Oke, kalau di sekolah itu kan tiap pagi itu guru-gurunya itu baris gitu di depan gerbang. Jadi kita nanti sebelum masuk ke kelas itu kita salim dulu. Nah itu Ada berapa guru tuh? ada kurang lebih 3 atau 4 per gerbang. Iya, Tak kira per semua guru gerbang. baris di gerbang terus. Oh soalnya enggak, jadi Keburu ini. maksudnya kapan? Maksud, di tiap gerbang itu ada guru-gurunya. Jadi nanti kita salim. Nah itu kan termasuk di nilai-nilai hastalaku ya, yang saling menghormati, menghargai, Jadi dan kayak, iya itu. salim, sapa, Senyum. senyum, 5 sopan, S. santun. Salim, sapa, senyum, sopan, santun. Oke, masih diterapkan ya di SMA 1 ya? Masih ada posternya tuh besar di hall. Wih, Bener. Keren banget tuh. Terus apa lagi tuh selain budaya salim pas mau masuk Oh, kelas? ada ini. Jadi yang kemarin yang baru aja itu ada namanya pojok moderasi. Apa tuh? Pojok moderasi itu adalah tempat di mana isinya itu sekumpulan siswa-siswa di SMA Negeri 1 Karanganyar yang agamanya itu macam-macam. Di SMA 1 itu ada agama Hindu, ada agama Katolik, ada agama Kristen, agama Islam gitu. Jadi di situ Toleransi sekali ya. bener itu. Keren, Iya, keren. nah dalam rangka menjaga toleransi itu makanya kita bikin pojok moderasi. Jadi teman-teman yang ada di situ itu gimana caranya kita belajar sama-sama biar intoleransi itu nggak ada di SMA 1. Oh, artinya di situ kalian mojok belajar untuk toleransi. Kurang lebih begitu deh mas. Gitu loh guys, mojok itu belajar toleransi bareng teman-teman yang beda dengan kita gitu. Jangan mojok yang lain-lain kan, itu yang positif gitu. Ya kan siapa tahu mojok main game atau apa, Oh, nggak bisa, nggak iya. positif gitu loh. Apalagi nih ada nggak Kak Kaila program-programnya misalkan buat buku kayak buat film atau apa gitu ada nggak? Oh iya ada Festival kemarin. gitu. Iya, kemarin itu yang angkatan kelas 11, kelas 12 sama kelas 10 itu bikin project. Jadi Kalian kelas berapa? 12? kita kelas 11. 11 sama? Iya, sama. Satu kelas? Oh, Beda. beda kelas. Oh, lanjut. Jadi bikin project. Jadi tariannya itu ada unsur-unsur kebudayaan dari Nusantara gitu. Jadi Kamu ikut nari juga? enggak, soalnya kebetulan aku panitianya. Kamu ikut nari? Enggak. Jangan, kamu kan karate nari bahaya. Kasihan teman-teman sampingmu nanti. Aduh. Lanjut, ya. Itu terus juga kemarin sempat yang kelas 11 itu bikin mading di setiap kelas. Di belakang kelas itu ada madingnya tentang hastalaku. Juga pernah ada yang bikin short film Oh, tentang short hastalaku movie. juga. Hmm. Iya. Keren. Emang keren-keren banget. Ikut Mas. juga kamu? Enggak. Tak kira jadi tokoh antagonis ya. Aduh mas, kok Iya. gitu? Bukannya ini protagonis loh mas. Oh, protagonis. Membela kebenaran. Bener. Benar. Oke. Pasukan kepastian. Terus nih Kak Naura ini keren banget nih. Jadi duta bahasa SMA 1 Karanganyar. Kak Kaila ya? Kak Naura, bener? Ya, Iya, Nora itu saya. Nora. Duta bahasa dan duta pelopor moderasi. Kak Naura, bisa dijelaskan nggak proses kenapa Kak Naura mendaftar sebagai atau terpilih sebagai duta bahasa dan duta moderasi? Awalnya karena keinginan sendiri atau karena dijebak teman-teman? Nah itu dia mas. Ini adalah cerita unik dan menarik. Dan sebenarnya jujur saja ya. Jadi kalau duta bahasa itu karena disuruh teman-teman, dipercaya teman-teman Biasanya buat. seperti itu. Iya benar, biasanya seperti itu disuruh masuk karena kebetulan Mismas bahasa tahun ini itu laki-laki dan perempuan per kelas jadi satu gitu, partner dari babak 1 sampai selesai gitu. Jadi awalnya disuruh teman-teman, terus karena masa udah dipercaya kita mengecewakan gitu kan enggak ya. Jadi ya udah usaha Terus aja. akhirnya digabung dan ternyata terpilih. Iya. Seleksinya apa jadi? Seleksinya tuh yang pertama ada seleksi tulis. Seleksi tulis, yang kedua ada nembang sama translate ke bahasa Inggris. Bisa kamu nembang? Nggak bisa. Coba. Nggak bisa, makanya karena itu kan tadi saya di awal bilang kalau itu partneran kan mas. Oh. Nah ini teman saya yang cowok ini Yang namanya nembang. Rizal. Dia yang nembang, saya Nah, yang kamu yang apa? translate Yang ke support? bahasa Inggris. Enggak dong. Saya yang support tuh kan. Saya yang translate ke bahasa translate. Inggris. Oh, Saya yang memakai. Dari bahasa dimanai dari bahasa Inggris? Enggak, dari bahasa Jawa ke bahasa Inggris. Dari bahasa Jawa dimanai ke bahasa Inggris. Iya benar. Kayak gitu. Keren. Ada yang masih ingat lirik tembangnya yang ini? Sebentar, Sudah saya lupa? ingat-ingat dulu mas. Oke, lanjut ke Ya pokoknya gitu mas. tugas-tugasnya apa nih? Jadi duta bahasa sama duta moderasi. Tugas-tugasnya
tugas-tugasnya itu kalau secara formal nggak ada ya, misal dari pihak penyelenggara itu ngasih saya tugas bla bla bla. Kalau misal Kaila ini kan duta genre, dia diminta untuk bikin konten, intinya dia suruh menyuarakan dan ngasih tahu Ya ke itu nanti teman-teman biar yang lain. bagiannya kakak. Ya pokoknya gitu kan ya Mas. Kamu jelasin tugasmu dulu Oke, aja. nah tugas saya itu nggak ada yang formal, tapi karena saya ini identitasnya itu sebagai seorang apa namanya duta bahasa. Satu Dan karangan. Iya, kita saya- moderasi. Iya, jadi saya harus merepresentasikan gimana caranya Berbahasa yang baik dan benar. dan sopan. Dan sopan. Ya, perlu Contoh. digarisbawahi yang sopan. Contoh. Contoh tidak berbicara kasar Wah. dan juga menyinggung orang lain. Nah, itu dia. Jadi kamu kalau karate ya terbebani. Enggak dong, Kan kan karate biasanya teriak-teriak. kan terus teriak, Mas, meluapkan tidak- emosi gitu. tapi kan tidak. Harus sopan tidak gimana tuh? berbahasa Karate ya. sopan itu gimana? Lah, kan kalau karate yang dinilai gerakan ya, Mas, bukan bukan. bahasa. Tapi gerakan bahasa tubuh. Iya, tapi kan bukan bahasa verbal, Mas. Iya, iya. Iya. Iya, santai. Saya masih pengen pulang dengan selamat, santai. Tadi berarti harus merepresentasikan diri sebagai orang yang menggunakan bahasa dengan sopan, baik dan benar. Oke. Kalau moderasi tadi berarti itu tadi ya. Salah satu programnya yang pojok moderasi tadi. Iya, itu awalnya disuruh mewawancarai buat sekolah kerukunan Sekolah kerukunan. umat beragama. Gimana tuh pendapatmu tentang sekolah kerukunan? Sekolah kerukunan itu kan dari macam-macam sekolah diambil siswa yang berbagai agama terus jadikan satu, kita sharing-sharing Oh, tak kira pengalaman. diambil yang rukun-rukun aja nih. Enggak dong, kalau gitu sama aja bohong dong. Terus sharing-sharing pengalaman. Iya, sharing-sharing pengalaman. Terus nanti kalau misalkan ada kasus A, kita harus gimana sih? Oh, berarti menganalisis kasus terus sikapnya gimana sih gitu ya? Iya, salah satunya begitu. Oke. Dan berikutnya ini ada Kak Kaila nih sebagai duta genre. Biasanya jarang loh ini orang yang tertarik untuk anak sekarang nih yang duta genre. Biasanya kan program-programnya kayak soal stunting gitu juga. Iya, Nah, stunting. ini ada Kak Kaila sebagai duta genre Karanganyar. Gimana prosesnya sampai Kak Kaila jadi duta genre? Apakah seperti Kak Naura tadi? Kak Naura ya benar ya? Karin ya. Karin, sorry Kak Karin, apakah juga dijebak oleh teman-teman atau memang berniat secara pribadi? Oke, kalau dijebak itu bukan ya, tapi aku ini ikut genre itu awalnya karena menjadi delegasi SMA 1 Karanganyar. Oh, Jadi pilihan aku nih. ditunjuk guruku untuk mewakili SMA 1 Karanganyar. Tapi nggak dendam sama guru yang nunjuk? Enggak, karena alhamdulillah dapat juara 1. Oh, karena positif ya, Iya. didorong ke arah yang positif ya. Nah, setelah itu hari pertama itu aku ikut tes wawancara dan juga tes tertulis. Di situ aku kayak udah yaudahlah jalanin aja. Aku nggak terlalu berekspektasi yang tinggi banget. Kalau dapet ya alhamdulillah, kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Kan habis itu keluar tuh pengumumannya 10 besar finalis. Dari berapa orang ya yang ikut tes tertulis sama wawancara tuh sekitar 70 orangan. Diambil 20 orang, 10 finalis. Nah, itu aku di situ udah wah, alhamdulillah. Nah, ini aku udah mulai harus serius banget ini. Nah, terus habis pengumuman finalis itu aku mengikuti beberapa pembekalan sama kakak genre, sama kakak forum genre yang tahun lalu. Setelah itu ada tes bakat. Jadi nanti Apa kita di sana bakatnya? itu menampilkan bakat. Apa bakatnya Kak Kaila? Waktu itu aku menampilkan tari kreasi. Kalau Kak Kaila nari aku percaya. Kalau Kak Karin jangan dulu deh. Bahaya. Karena sehat. Bahaya. Selain itu juga Parah. ada tes advokasi, Oh. terus FGD. Nah, di situ adalah tahap terakhir menuju grand final. Jadi di dalam tes bakat, advokasi dan juga FGD ini kita diambil banget ini poinnya di sini buat penentuan ke Penentuan grand ke final grand juga. final. Selain dari penampilan di grand final kan diambil dari 3 ini. Nah, Oh. terus beberapa 2 hari atau 3 hari setelahnya itu grand final di Gedung Teater Karanganyar. Nah, di situ itu mulai dari opening dance, habis itu nanti 6 besar, diambil 6 besar itu alhamdulillah aku ada di sana. Terus nanti kita speech tentang program kerja kita. Setelah itu Apa aja tuh kalau boleh di-spill nih? program oke, kerjanya Kak Kaila? kalau program kerja aku itu yang pertama ada GGS. Bukan ganteng-ganteng serigala loh ya. Apa tuh? Genre Goes to School. Oh, jadi khusus. Iya, jadi nanti kita sosialisasi ke sekolah-sekolah, bisa juga ke universitas kalau kita bisa kolaborasi dengan organisasi yang ada di sekolah atau universitas tersebut. Nah, setelah itu ada yang namanya Lidigen, Apa tuh? literasi Oh, bersama duta genre. Oh. Nah,
itu yang kayak dibilang Karin tadi, aku bikin konten-konten itu aku upload di sosial media aku buat Apa jadi tuh sosmednya Kak Kaila? Oh iya, Siapa tahu banyak yang penasaran Oke, ya. Instagramnya @kailanuansa. Nuansanya Nuansa. A-nya double yang di belakang. Ini ada yang penasaran sama Instagramnya Kak Karin nggak? Spill juga dong. Instagramnya karina.karinong. Jangan lupa dikepoin. Karinong. Karinong. Karina. Silakan tuh yang butuh tutorial gerakan kuda-kuda langsung. Nggak ada mas. Oh nggak ada. Di sana Nggak ada, lebih ya? cenderung ke cara. Berbahasa. Tadi katanya udah bahasa. Tapi kan saya sudah bilang dari awal fokus saya bukan ke Iya, situ. sorry. Maaf Mas. Oke, jadi tadi ada buat konten-konten Iya. edukasi terutama. Kemudian Ada satu lagi namanya podcast juga kayak ini, tapi Yes. belum dilaksanain. Namanya podcast Genca, genre bercakap. Genca. Iya. Genca. Nah, setelah speech program kerja itu diambil 3 besar. Alhamdulillah aku masuk ke sana lagi, dan setelah 3 besar itu dikasih tanya jawab spontan. Q&A nih. Iya, Q&A. Oke. Dan langsung semua disikat pertanyaannya dengan bagus, akhirnya Alhamdulillah juara. habis itu pengumuman dan Keren, alhamdulillah ya. mendapat juara 1. Kayak Gitu gini loh deh. guys, jadi juara itu dengan menempuh proses yang Panjang. gitu. Jangan instan. Waduh, kopi instan. Oke. Terus Kak Kaila tadi programnya banyak sekali ya. Berarti sibuk banget dong ya? Iya, tapi nggak apa-apa. Lebih banyak ke penyuluhan gitu ya? Apa ngasih informasi-informasi? Kalau buat sekarang yang terdekat itu mau sosialisasi tentang stunting Nah, ke itu. ibu. Gencar Stunting. stunting. Gimana tuh cara penanganan atau pencegahan penanggulangan? Nah, stunting? ini suka Mungkin nih banyak pertanyaan yang ini. perlu ngerti kan? Oke, jadi kalau buat mencegah stunting, selain dengan ibu hamilnya itu memberi nutrisi dan gizi yang cukup kepada anaknya, itu kita bisa mencegah lebih awal dengan yang pertama itu kalau buat cewek-cewek itu jangan lupa minum TTD kalau dikasih TTD, oke? Itu Apa tuh biar tablet tambah darah. Oh. Jadi kalau dikasih tablet tambah darah itu jangan cuma ditaruh di loker doang, tapi diminum biar mengurangi kemungkinan kita terkena anemia. Karena kalau kita terkena anemia itu dalam jangka panjang itu bisa menyebabkan stunting pada anak kita gitu. Nah, selain itu BKKBN itu yang gimana ya? Jadi genre itu dinaungi oleh BKKBN. Nah, BKKBN ini punya program yang namanya 2125 Keren. Apa tuh? Kira-kira penasaran gak nih? Jadi Kayak ini ya, kayak promo online shop ya. 2125. 2125 Keren itu maksudnya adalah nikah itu kalau yang cewek itu minimal 21 tahun, kalau yang cowok itu 25 tahun. Kamu berapa? Aku 16 tahun. Masih lama. Masih lama itu. Masih lama tapi udah Belum. menguasai ilmu parenting ya guys ya. Oke, lanjut. Untuk mencegah adanya stunting pada anak. Karena kalau 21 dan 25 umurnya udah segitu, itu kan kita udah matang secara fisik, secara mental, dan juga insya Allah secara ekonomi juga udah matang. Jadi kita bersama-sama harus mencegah stunting Kayaknya yang demi terakhir tadi Indonesia enggak ya? yang Enggak lebih jaminan maju. 25 tahun ekonomi matang ya. Iya. Dia usahakan. Diusahakan insya Iya, Allah. iya. Oke. Tapi itu setidaknya lebih baik Iya. daripada nikah di usia yang Terlalu terburu-buru. muda. Kan minimal, jadi di atas 25 juga nggak apa-apa. Nah itu buat para ibu-ibu atau calon ibu-ibu didengerin tuh tadi, dikasih nutrisi anak tuh jangan cuma dikasih nasihat terus. Ya. Batin dan fisik harus seimbang ya. Ya bener. Gitu, oke. Banyak banget nih program-program kerja kalian dan kesibukan-kesibukannya yang luar biasa sekali. Nah, dukungan dari keluarga, sekolah atau temen gimana ke kalian? Banyak nggak supportnya? Termasuk kayak pas kamu final itu banyak support nggak yang datang gitu? Iya. Kamu Nih, datang nggak aku dulu pas dia atau Karin final? dulu ini? Kamu dulu aja. Oke. Nggak, pas dia final kamu datang nggak? Enggak. Sibuk ada kerjaan. Iya. Oke. Nggak apa-apa, ngerti kamu. Oke, lanjut. Untuk dukungan dari sekolah itu pastinya karena sekolah yang ngirim aku sebagai delegasi SMA, sekolah itu memberi bimbingan. Jadi sebelum ada tes bakat itu aku tanyain, kamu nanti bakatnya apa? Nah, oh iya, boleh lihat narinya dulu nggak gitu. Jadi kayak sebelum aku tampil itu Dites. iya dites dulu. Terus sebelum tes wawancara itu juga guru-guru itu ngetes aku pakai materi, walaupun materinya dari Google tapi nggak apa-apa, setidaknya ngelatih kalau aku pasti tanyain. Nah selain itu kalau dukungan dari keluarga tentunya
keluarga support aku 24/7 terutama bunda dan juga kakakku. Terima kasih, Bunda. Terima kasih buat bunda dan juga kakakku yang tentunya selalu dukung aku sehingga aku bisa ada di titik ini. Kalau dari teman-teman itu makasih karena udah selalu ngirim meme-meme yang lucu kalau aku pulang dari seleksi genre itu aku jadi terhibur banget karena capeknya udah hilang. Saya Karena kira ngirim ucapan selamat tapi template itu. mereka tiap hari selalu ngirim meme yang lucu banget di grup. Jadi aku jadi terhibur banget. Oke, terima kasih tuh teman-temannya Kak Kaila. Kalau Kak Naura gimana? Kalau saya ada Kak Karin. Iya. Panggilanmu Karin apa Naura? Dua-duanya boleh mas, tapi lebih suka Beda. panggil Karin. Kalau Kak Naura Karin gimana? Katanya dua-duanya boleh. Ya oke. Kak Karin gimana? Kalau saya sendiri tuh dari awal saya lebih pengen hidup saya ke arah sains, maksudnya sesuatu yang mengarah ke sana gitu. Terus waktu diajuin temen-temen jadi perwakilan kelas buat duta bahasa, itu kan nanti orang tua saya mikir ini anak kenapa tiba-tiba belok gitu, merubah jalannya ganti gitu. diksi beloknya diganti deh. Terus gimana? Konotasinya- Geser. Nah. Oke, geser gitu. Kok ke Belok itu bahasa kayak gitu. drastis dan ada yang perspektif negatif kan, mungkin diganti. Ya udah kita merubah Berpindah atau apa ya? merubah perspektif jadi positif aja. Iya. Ya pokoknya bergeser kok ke arah bahasa gitu. Terus akhirnya saya menyimpan semua ini sendiri sampai ke final. Di Sampai final sampai tipes gitu. Dibilang sendiri lama-lama tipes gitu. Jangan dong mas. sakit saya sehari H-1 sebelum final. Oh, bisa Iya. sakit juga? Bisa. Nggak kamu lawan itu virus-virus? Nggak kelihatan. Terus akhirnya sampai terus ke final? terus akhirnya pas final itu kan harus pakai kebaya ya. Ya ditanyain dong buat apa, saya bilang ya di situ saya jujur, jawab jujur, bla bla. Terus dikasih masukan sama orang tua, dikasih masukan, dikasih nasihat. Maksudnya dikasih masukan ini buat prepare gitu ya, bukan Oh, dikasih saya kira- masukan dimarahin gitu, enggak. Saya kira ini kebaya kamu kurang sabu coklat. Enggak. Terus ya orang tua saya support. Oh, orang tua support ya. Tentu di Iya. mana orang tua pasti support. Iya, Kalau benar. dari Sama itu sekolah, dari lingkungan pertemananmu, kamu punya circle pertemanan gitu nggak? Punya dong. Gimana? Supportnya kayak gimana? Support banget. Jadi Support saya system. tadi ceritakan H-1 saya sakit. Tuh ditanyain, "Karin, kamu kenapa nggak masuk? Sakit apa? Mau dikasih apa?" Kayak gitu, ditawarin. Ini Terus akhirnya dijenguk juga. enggak. Saya nggak mau dijenguk. Oh, enggak. Saya mau cerita satu hal yang masuk ke hal aku juga. Apa tuh? Jadi kan saya bilang kalau saya ada partner. Nah, dia ini sehat kan, nggak mungkin dia datang ke rumah saya gitu. Jadi akhirnya karena H-1 saya nggak masuk, di mana harus ada prepare dan lain sebagainya, kita saling mengerti dan kita tuh komunikasi prepare-nya apa-apa lewat WA aja gitu. Oh, jadi dia menunjukkan sikap pengertian care-nya membantu prepare di Kita ya. sama-sama prepare di bagian masing-masing dengan caranya masing-masing. Oh, Karena kebetulan sama-sama sibuk juga sebelum-sebelumnya. siap-siap. Terus ada nggak hambatan, kendala yang selama proses kalian menjadi duta genre dan duta bahasa atau moderasi ini? Ada nggak hambatannya? Oke, kalau jujur dari awal itu aku sempet ngeluh, bukan ngeluh sih, malah ngerasa kayak aduh, itu karena gini, ceritanya itu waktu mau tes bakat dan juga tes advokasi, itu kebetulan aku juga lagi lomba buat speech English. Nah itu tempatnya di Solo, di hotel Post in Solo. Nah sedangkan harinya bersamaan, jadi aku wirawiri, aku kan ceritanya habis tes advokasi dan FGD itu aku dijemput guruku, katanya Kaila ayo kamu udah mau tampil. Terus ya udah aku pergi dari pendopo, aku ke Post in. Habis dari sana, habis tampil, aku langsung balik lagi karena aku mau nunjukin bakat. Nah hari itu aku langsung tidur, bener-bener habis pulang hari itu tuh aku tidur, aku nggak bersihin muka, aku cuman mandi doang karena saking aku capek banget. Oh, jadi mondar-mandir ya, bolak-balik dari Iya. sini ke situ. Iya. Dan semua itu kan pasti punya bebannya masing-masing kan. Misalnya yang di tes ini, terus di lomba itu kan Iya. prepare-nya juga beda, terus Beda. persiapannya beda dan harus di waktu yang sama gitu. Ya, tapi alhamdulillah karena dukungan dari sekolah dan juga keluarga itu bisa Tercapai. terhandle dengan baik. Dan akhirnya bisa berhasil semua. Kalau yang speech English bukan rezekinya, Oh, nggak apa-apa. nggak apa-apa. Ya kalau semua rezekinya kamu kan ya ada bagian yang lain orang lain juga ya kan. Iya. Gitu ya. Keren-keren, tapi keren loh kayak gitu nih. Ini calon-calon ini
kalau di parenting ibu rumah tangga yang bisa multitasking, bisa nyambi kerjaan banyak gitu loh, bisa ini Tanganku bisa dua itu, doang nih, Mas. keren loh, bisa. Maksudnya kan sulit itu ya, di waktu yang bersamaan konsentrasinya bisa di dua tempat gitu loh. Oke. Benar. Kamu tadi udah belum sih? Belum. Oh, Belum. Mau jelasin atau enggak? Atau mau jelasin via WA aja? Jelas dia ya. Ya, silakan. Hambatannya itu karena jadi di final itu harus ada musikalisasi puisi sama kita tuh nyanyi gitu, bukan nyanyi sih, main alat musik biar dapat nilai plus. Apa tuh alat musik yang kamu mainkan? Nah itu teman saya yang main piano, main organ gitu. Kamu? Partner saya yang musikalisasi puisi, saya yang baca puisi. Oh. Waktu itu saya bawa puisi temanya insekuritas. Di Boleh situ. dibacakan puisi? Puisinya itu bentar mas mendadak ngeblank ya. Nanti kalau inget deh saya di akhir kasih tahu. Oke. Intinya itu maknanya adalah Nah, maknanya aja deh. Nah, maknanya itu kamu nggak perlu sempurna karena semuanya itu yang dituju surga dan akhirat gitu. Dan kamu di dunia tuh ngapain sih gitu kalau kok cuman fokus ke fisikmu aja gitu. Dan itu